Nah, sahabat budaya, sekarang kita ada di spot kedua ya Pak ya. Tadinya mau langsung ke lokasi game ekskavasi, tapi saya tertarik sama ini nih yang saya temukan di sini. Ini lokasinya tidak jauh dari pintu masuk. Di sini ada tulisan Museum di Hatiku. Terus ini ada kayak semacam lambang hati dan ini apa ini Pak? Ini ceritanya embrio. Embrio. Boleh cerita sedikit Pak? Baik, boleh cerita sedikit soal jadi ini Pak? makna dari ini sebetulnya logo dari museum pusat ya, secara nasional ya. Jadi ini digunakan oleh semua museum di provinsi ya. Jadi mengapa Museum di Hatiku? Supaya masyarakat ini merasakan bahwa museum itu selalu ada di hati mereka gitu kan. Nah ini embrio, jadi lambang apa namanya ini? Hati. Lambang hati. Bukan melambangkan cinta ya, cinta. Atau kemudian ini embrio ini tumbuh di hati masyarakat ini rasa mencintai, rasa memiliki gitu kan. Itu dengan harapan mereka setelah berkunjung ke museum, mereka mempunyai rasa memiliki, rasa mencintai museum gitu. Jadi dengan begitu mereka keluar dari museum itu selalu di hati mereka gitu. Tadinya saya pikir ini api yang membara-bara gitu loh Pak. Embrio itu. Cikal bakal untuk mencintai museum lah gitu. Baik, karena dengan museum itu kita belajar sejarah, kita belajar tentang kebumian juga ya Pak. Betul, semua ya belajar, termasuk juga museum juga salah satu bagian dari penanaman pendidikan karakter juga ya. Oke, nah itu dia tuh sahabat budaya. Jadi kalau misalnya nanti pandemi ini sudah berlalu, ayo kita rame-rame lagi datang ke museum karena banyak yang baru. Salah satunya adalah game ekskavasi. Nah ini yang akan kita lihat seperti apa, karena tadi saya tertarik Pak bahwa nanti di game ekskavasi ini anak-anak tuh seolah menjadi seorang arkeolog gitu ya. Jadi sahabat budaya, sekarang kita mau ke lokasi berikutnya, tidak jauh dari sini, hanya beberapa meter. Oke, kita langsung ke sana. Baik sahabat budaya, ini dia tempatnya. Ini kalau misalnya kita lihat sebenarnya hanya kayak lubang biasa gitu, tapi ini di dalamnya ini sahabat budaya, ini ada kayak misalnya gundukan-gundukan kayak gini. Ini memang dari tanah yang di ini ya Pak? Jadi ini merupakan lokasi penggalian cagar budaya. Jadi ini aturan segini 2 meter, terus 2 kali 2 ini merupakan galian pertama, yaitu ketika menemukan suatu benda itu galian pertama seperti ini gitu. Memang standarnya seperti itu ya, Pak? Standarnya terus kedalamannya juga ada standarnya 75. Kecuali kalau memang ditemukan di dalam ada lagi nggak masalah. Cuman standar penggalian pertamanya gitu. Oh, jadi saya pikir Pak ini awalnya karena ini adalah diperuntukkan game yang mainnya anak-anak, makanya digalinya segini. Karena kalau saya lihat yang di foto-foto itu Pak kan galiannya besar-besar dan dalam. Biasanya kalau sudah digali di sini, kalau yang sebenarnya ya, kemudian nanti akan digali lagi sebelah utara gitu. Terus akhirnya menjadi besar. Jadi tergantung lokasi itu berapa meter persegi dia cagar budaya itu terkuburnya gitu. Ini sebagai sampel saja untuk anak-anak supaya mereka lebih ada semacam edukasi untuk mereka ya, terutama ini untuk anak SD kelas 1 2, kemudian anak TK ya, TK. Jadi untuk media ini kami sudah menyiapkan sarana-sarana keperluan ekskavasi. Jadi anak-anak nanti seolah-olah menjadi seorang arkeolog ya, sedang melakukan penggalian atau sedang melakukan pencarian benda kuno gitu itu. Mungkin bisa saya peragakan. Boleh Pak, ini dipraktekin. Jadi ini sahabat budaya, ini seru banget. Misalnya seperti ini. Jadi di dalamnya ada gerabah ya. Gerabah, ada beberapa alat yang digunakan, antara lain cepang ya ini ya. Kemudian ada kuas, kemudian juga ada untuk mengayak ya, mengayak. Adapun fungsinya, ya silakan. Jadi kalau ini biasanya untuk jadi kita tidak boleh menggunakan cangkul ketika melakukan ekskavasi, harus menggunakan alat seperti ini. Alat seperti itu untuk mencari benda tersebut, untuk menggali tanah ya. Pegangan gini. Nah, jadi tidak boleh menggunakan cangkul. Nah, ketika sudah kelihatan benda tersebut seperti ini, nah ini harus kita menggunakan kuas karena kita tidak boleh sampai merusak benda tersebut. Misalnya inilah gerabah yang ini. Nah ini ketika ada tanahnya di atasnya, ini tidak bisa kita menggunakan alat lain selain kuas karena kuas ini halus gitu ya. Jadi kita tinggal dibersihkan gini.
digoreskan begini. Nah, kalau sudah kelihatan atau kita bisa ambil pelan-pelan juga ngambilnya. Nah, ini untuk dibersihkan ya. Nah, harus begitu caranya ya Pak ya? iya, tidak harus pelan-pelan ini, tidak boleh sampai merusak benda tersebut, karena nanti akan untuk mencari bagiannya kita akan kesulitan juga nanti bagian-bagian pecahannya. Nah, ini sudah kita dapatkan misalnya ini. Kita ada tim lain yang di sini, nanti kalau anak-anak mungkin ada bagian anak di sini yang nanti membersihkan kembali lebih. Kalau aslinya kan ini sangat kotor, jadi anak-anak ada yang membersihkan dengan kuas lagi di atasnya itu. Nah, kemudian yang untuk benda yang lainnya seperti yang pecahan seperti ini. Nah, yang pecahan ini bisa juga kita menggunakan cepang ini tadi, karena dikhawatirkan masih ada pecahan yang lain. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini, masukkan sini. Oke. Ya. Nah, kemudian anak yang di bagian atas nanti dia mempunyai tugas dia mengayak untuk kita ambil hanya artefaknya saja, gerabah tadi gitu, gerabah tadi. Kalau misalnya ada yang lain kita juga masih bisa pakai ini kalau tanahnya agak gembur ya. Kita pakai ini. Nah, ini kan sudah kelihatan nih. Nah, bisa kita ambil gitu. Kita kumpulkan sebenarnya di sini ada alas sebetulnya. Pakai koran atau pakai apa untuk mengumpulkan benda tersebut. Kemudian nah ini bisa juga untuk pakai ini untuk kan enggak, ini bisa di ke atas di ininya disimpannya gitu lah. Kalau nah ini kan ketemu lagi nih. Nah, bisa menggunakan ini kalau dia gembur itu. Nah. Oke. Nah, dan seterusnya betul lah. Nah, nanti di bagian di atas itu nanti ada anak-anak yang atau pengunjung itu ada yang bagian untuk membersihkan dan menyatukan kembali. Untuk menyatukannya dia harus mencoba dulu untuk mencoba merangkai, kemudian dikasihkan tanda misalnya nomor. Misalnya ini cocoknya di mana ini. Nah, kalau dia sudah pasti ini kasih tanda lah supaya ini pasangannya dengan ini gitu. Seperti itu. Oke. Ini kalau misalnya yang kayak begini nih Pak, kayaknya yang tertarik bukan cuman anak-anak aja, orang dewasa juga tertarik. Oh iya, silahkan aja orang dewasa. Paling cukupnya berapa di sini, 3 orang atau berapa orang. Nanti ada cuma di bagian atas kan ada yang bagian ngayak tadi, ada bagian nanti membersihkan kembali. Kemudian ada lagi untuk merangkainya, yang ada yang bagian merangkainya lagi gitu. Jadi nanti kami siapkan juga selain ini ada juga lem ya untuk merangkai ini ya, untuk pakai benda tersebut gitu. Jadi dengan adanya seperti ini nilai edukasi atau edutainment ya, jadi belajar sambil apa ya hiburan gitu ya, belajar sambil main-main ya, udah sampai main-main kan bisa anak-anak ini. Jadi ini saya harapkan dengan adanya beberapa media edukasi, media permainan edukasi lah untuk teman anak-anak ini bisa untuk meningkatkan kunjungan museum atau museum selalu ingin dikunjungi oleh masyarakat, khususnya para pelajar gitu ya. Oke, dan ya memang salah satu inovasi yang ada di Museum NTB ini sendiri memang ini ya Pak ya. Jadi anak-anak nanti didampingi oleh teman-teman di museum, pemandu museum. Bagaimana cara untuk membersihkan koleksi, membersihkan artefak atau benda kuno ini, kemudian bagaimana mengayak, bagaimana cara untuk menyatukan, tetap dibimbing ya. Jadi di sekitar tempat game ekskavasi ini ada teman-teman dari museum yang melakukan bimbingan pada anak-anak pengunjung ini. Ini sudah pernah dipakai nggak Pak? Belum, ini kan ketika kita baru action ini pandemi kan. Ini sebetulnya ada pelindungnya di atas supaya kalau panas gitu kan mereka tidak kepanasan. Kita sudah siapkan juga teropnya gitu untuk anak ini ya. Seru, nyaman ya. Supaya nyaman. Jadi memang seru sekali ini sahabat budaya, game ekskavasi yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak, sarana edukasi, sarana permainan juga, mungkin juga melatih kerjasama antara mereka juga. Gitu. Iya. Banyak sekali sebetulnya untuk sarana edukasi. Seperti di lapangan yang ini kami juga anak-anak kami siapkan alat permainan tradisional seperti teropak panjang, egrang. Jadi untuk mengisi dia selama di museum bisa
melakukan permainan tersebut gitu. Oke, jadi nggak melulu kalau misalnya datang ke museum tuh orang mikirnya ngelihat benda-benda kuno, ngelihat pilgrim baju adat, tapi ternyata ada banyak hal yang bisa dilakukan di museum. Kita juga foto-foto tempat yang tadi kan. Foto-foto benar ya. Oke, tapi setelah ini sahabat budaya ada lagi satu tempat yang juga baru di museum ini, yaitu adalah pusat informasi geologi. Oke, pusat informasi geologi. Setelah ini kami akan ke sana.